Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman wa la Assalamualaikum yang saya hormati para orang tua, ibu-ibu, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidz, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, semua guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Mushola Nurul Yakin beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran beserta ketua PHBU Panitia Peringatan Hari-Hari Besar Islam Mushola Nurul Yakin yang sudah bersusah payah mempersiapkan, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Maulidur Rasul pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap jerih payah yang dikeluarkan oleh segenap panitia, baik itu berupa tenaga, akal, pikiran sampai ke materi, mudah-mudahan semuanya mendapatkan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Rusdi yang menjadi wasilah sampai saya di mushola ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena sejatinya acara peringatan Maulid Nabi di mushola ini dilaksanakan kemarin malam, Rabu malam Kamis, sesuai dengan kesepakatan yang diminta oleh Bapak Kosdi kepada saya. Namun qadarullah, kita cuma bisa berencana. Segala sesuatu sudah diatur di Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menyusun rencana sematang apapun, tapi tetap seluruhnya ada atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya meyakini Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa tidak ada segala sesuatu itu terjadi sia-sia. Pasti sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirnya saya di mushola ini malam Jumat. Karena orang tahu Pak, ana ini malam Jumat tidak pernah keluar 11 tahun sudah. Ana malam Jumat 11 tahun tidak pernah ngisi jadwal di luar Pak malam ini. Tiap malam macam ini ana tidak pernah. Karena di rumah ana Kamis malam Jumat itu ada zikir rutin. Ada zikir rutin sehingga ana harus berdiam diri di rumah memimpin zikir sampai acara selesai. Tapi kenapa malam ini Ustaz ada di sini? Berarti itu sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. 3 hari sebelum acara hari H, Pak Kosdi WA saya. Nelpon, Ustaz, jangan lupa malam Kamis di mushola kami. Di mana Pak? Di Perintis Kemerdekaan. Malam Kamis. Perasaan malam Kamis jadwal ini ada di tebing tinggi Pak, 4 lawang. Coba Bapak kirim ini, saya ceklah nomor beliau. Saya nih Pak, sudah 4 tahun ini, 5 tahun ini, aku tak galak lagi nerima jadwal lewat telepon. Karena aku nemen Pak, kita lagi nyopir, lagi bawa mobil, orang nelpon kita, yo tapi tak tercatat. Sudah yang kedua banyak juga jemaah macam-macam. Aku ngiyo ke tidak, dia kenyo. Nah, jadi sekarang untuk bukti, ana selalu minta jadwal lewat chat WA Pak.
Saya cek ke nomor beliau, ternyata benar Pak, saya yang salah. Ya. Saya yang salah, saya sudah ngiokin jadwal tanggal 3, tapi jadwal itu tidak saya pindahkan ke kalender. Untuk menebus kesalahan itu saya korbankan majelis malam hari ini Pak. Ya. Saya tinggalkan majelis di rumah, saya bilang Pak Kosdi diganti malam Jumat Pak Kosdi. Saya datang. Nah, jadi itu kronologisnya ya. Jangan seujon kamu tuh, kaget kamu ngomong, Ustaz ini ada tarian lebih besar lagi. Ini bukan perkara tarian tidak tarian. Saya tidak pernah Pak. Kalau sudah terjadwal nak musola di ujung Tulung mana tidak pernah aku pindah-pindah ke Pak. Ini kalau anak sudah terjadwal, anak tidak galak. Tapi ini wallah hilapnya, memang benar-benar hilap. Jadwal beliau tidak terdaftar di agenda saya, sehingga kemudian saya gantikan. Tapi subhanallah, ya digeser Pak. Lagi masih rame mak ini Pak Bos. Apalagi tidak digeser, mengkali tambah rame ini jemaahnya. Ya. Cuman aku tanya nasi minyak lah dimasak belum? Belum Ustaz. Alhamdulillah. Aman berarti. Nasi lah dimasak kemarin tetap mau tak urung gitu cari penggantinya ceramah. Cuman karena nasi minyaknya belum, alhamdulillah malam hari ini tidak mengurangi rasa hikmat. Ingat Bu, wasan takrahu say'a wa huwa khairul lakum. Wasan tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bu, kedengaran tak ibu-ibu ni? Ibu belakang kedengaran Nabi tak? Tak kedengaran ibu dengaran. Bu kedengaran Bu? Tidak. Nah kan tak kedengaran ibu. Ya sudahlah ibu tengok raya aku jadilah Bu. Ada toa tak ini ibu? Tak kedengaran ibu-ibu ya. InsyaAllah mudah-mudahan nanti peringatan hari-hari besar Islam panitia akan mempersiapkan acara lebih matang lagi, terutama Maulid Rasul. Kenapa? Tidak ada perayaan, tidak ada acara, tidak ada walimah yang lebih besar dari Maulid Rasul, dari memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti panitia akan mempersiapkan lebih detail. Kalau sudah tahu jemaah bakar rami macam ini, pasang speaker luar. Siwa nian Pak, tak apa. Paling 1 juta tak? Ya. Panggil wong sound system, pasangkan kami nak peringatan Maulid. Budak-budak hadron ni semangat kalau mic-nya bagus, hampir tebok tabunya itu jangan. Iya ada mic bagus. Sama cak kami ustaz ni kalau ceramah mic bagus, ragap. Ada dengan sejam 2 jam tak terasa ceramah. Cuman kalau mic-nya tak bagus, mengas. Manulah mengas, perut lapar dah sejam selesai. Tapi tak apa-apa Bu, walaupun ibu tak dengar ibu ngawasi raya aku jadilah InsyaAllah mungkin kebagian juga lah, sama-sama dapat keberkahan acara Maulid Rasul pada malam hari ini. Apa dalam Al-Quran dikatakan, wa asan takrahu say'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tuh membenci sesuatu, tapi menurut Allah sesuatu itu baik untuk kamu. Atau sebaliknya, wa asan tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu itu baik menurut kamu, tapi menurut Allah tidak baik untuk kamu. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha kamu dan kamu itu tidak tahu apa-apa. Ini hidup tak? Mic ini hidup kan ini kan? Mana mic-nya yang ini? Coba saya tes. Biasanya ini kalau nyampe bawa ke sana ini. Biar ibu-ibu dengar. Bukan mic yang ini lah. Mic ini apa namanya? Ya, ini lah. Ini kan biasanya nyampe ini. Bagus suara. Halo. Ehonya kurang. Siapa bisa nyetelnya? Tengok Pak, ehonya kurang. Nah, balik ke sana ibu kedengaran. Ehonya mana ehonya? Tes 1. Nah, eho ada tulisan eho kurangi. Volumenya naik ke volumenya. Cek 1. Ah, kedengaran tak? Lemah Tuh. Bu, kedengaran Bu? Kasihan ibu-ibu yang dibalik kalau ditinggalnya kita sepi dunia ini kalau kata ibu-ibu ni. Yang itu yang keluar. Oh ini untuk keluar. Jadi apa ini? Ya, kau. Ya tidak apa-apa lah, akan menembus kesalahan ini. Aku tidak pernah ceramah di Maulid ini. Haro 2 dirang kok gitu mah. Siko lagi saro ngurusnya lagi 2. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bisa jadi sesuatu itu tidak baik menurut kita, tapi dia baik menurut Allah. Sebagusnya saya malam kemarin ada di sini, uji pengurus musola. Uji Allah ada bagus.
Kau ke tebing tinggi dulu nih. Ya? Dibuatnya lah anak lupa nyatet jadwal itu. Anak ini paling teliti Pak bab jadwal. Tak pernah anak main-main ke jadwal. Ya? Ini anak ceramah sampai akhir bulan November. Dari awal Oktober. Ini anak ceramah sudah hampir 30 hari Pak, 40 hari. Setiap malam anak ceramah. Ya? Anak kalau nerima jadwal A, langsung anak pindahkan. Tak kalah, anak takut nih anak. Makanya anak minta lewat WA. Kok bisa hilap malam hari ini? Mungkin qadarullah Pak. Memang saya kemarin disuruh oleh Allah ke tebing tinggi. Subhanallah Bapak Ibu, bisa jadi terbaliknya. Sesuatu itu baik menurut kita, tapi menurut Allah tidak baik. Menurut pengurus mushola tidak bagus aku nih, ya. Di sini, tapi menurut Allah bagus. Pindah ke malam Jumat. Menurut aku Pak ninggal ke majelis itu tidak bagus. Oh 11 tahun saya sudah buka majelis, tidak pernah saya tinggalkan. Malam ini saya tinggalkan. Ngapa? Memang itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita yakini, harus kita percaya. Bu, Pak, pernah tak kamu dengar cerita untuk kamu apa namanya itu tahu Pak? Tapi dia ini bapak ini gawenya berjual tape Pak. Tapi subhanallah bapak ini gawe dia kapan selesai sholat subuh, bapak ini gawenya ke masjid melok sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah dia balik ke rumah. Selesai balik ke rumah dia baca Quran. Selesai baca Quran dia nyiapkan dagangannya, tapenya. Lalu kemudian dia pikul. Dia berjalan melewati pematang sawah untuk nunggu angkot. Dia jualan tape lah ke pasar di kota itu Pak. Tiap hari. Pokoknya gawe dia ni kapan dia sudah sholat subuh langsung dia baca Quran. Sholatnya tidak pernah tinggal Pak, jemaah di masjid. Sudah baca Quran, dia langsung jualan tape. Hari itu Pak, puluhan tahun dia gawe ke ini. Kata masalah. Hari itu Bu, Pak, dia pikul dagangan tapenya seperti biasa. Habis sholat subuh dia baca Quran, dia pikul dagangan tapenya. Subhanallah. Begitu nyampe di tengah jalan seperti biasa di pematang sawah. Hari ini dia terpeleset Pak. Dia terpeleset, pikulannya patah, tapenya hancur. Dia badannya penuh dengan lumpur. Serta merta bapak ini merutuk. Apa kata dia? Ya Allah, Engkau dah adil nian ya Allah. Kurang apa lagi aku ni ya Allah? Sudah solat berjamaah di masjid, sudah baca Quran. Ngapa ya Allah? Baca aku terpeleset ini ya Allah. Merutuklah bapak ini. Karena menurut dia terpeleset tidak bagus. Tapi uji Allah, terpeleset itu bagus buat kau. Uji kita tidak bagus. Mana tidak bagus Pak? Tapi hancur. Iya kan? Dagangan tidak baca jualan. Merutuklah bapak ini. Sambil merutuk dia ngomong, ya Allah Engkau dah adil nian. Ngapalah Engkau patah kepikulan aku. Hancur kalau tapi aku ya Allah. Tak baca aku jualan ya Allah. Hancur. Sambil merutuk dia ringkas si tapinya. Dia bawa pikulan yang patah tadi balik ke rumah. Jam berapa dia merutuk ini? Jam 6:30. Nyampe di rumah jam 7. Dia bersih-bersih badannya. Dia siapkan badannya. Dia rehat Pak. Karena tak jadi jualan ke pasar. Tapinya masih hancur kalau. Dia duduk di rumah jam 7. Dia hidup ke tip. Zaman dulu kan ada tip. Kalau kita nak dengar berita dulu kan dari tip kan. Begitu dia buka tip, berita duka. Keluar dari tip ini tadi. Berita duka dari radio. Kami mengabarkan bahwa mobil yang biasa ditumpangi oleh pedagang tape masuk jurang. Seluruh pedagang tape dikabarkan meninggal dunia. 6:30 bapak ini tadi merutuk, pikulannya patah. Jam 7 dengar berita itu, apa kata bapak ini? Alhamdulillah ya Allah, untunglah kau patah kepikulan aku. Puji malaikat tangan itulah bapak ini. 6:30 merutuk, jam 7 alhamdulillah. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu itu menurut kamu tidak baik, menurut kamu tidak bagus, tapi dia bagus menurut Allah. Allah tidak baca nak nyelamatkan ini wong baik. Tiap dia solat berjamaah, habis subuh dia baca Quran, wong baik dijaga oleh Allah. Allah sudah tahu takdirnya mobil angkot itu bakal masuk jurang.
Allah dak suka hambanya yang soleh ini mati dalam jurang. Diselamatkannya, mana cara menyelamatkannya? Dipelesetkannya oleh Allah. Patah, nyampak, dak jadi dia jualan. Ini cara memahami masalah, Pak. Ya. Belum tentu sesuatu dak lemak dengan kita itu. Ya. Kemudian dak bagus. Bisa jadi itulah yang menurut Allah bagus. Termasuk ketentuan saya di sini, Pak. Saya mau cak Ustaz, Pak, kawan aku hilang motor, ngajar di masjid, hilang motor. Ku tanya dengan kamu, hilang motor nih bagus apa tidak? Hilang motor nih bagus apa tidak? Kalau bagus periksalah konslet otak kamu itu berarti. Yang hilang motor bagus, periksalah konslet berarti. Hilang motor tidak bagus, Pak. Tapi menurut Allah bagus itu untuk kau. Begitu motor hilang keluar dari sholat, tengok motor kacau lagi, Pak. Apa kata ini Ustaz? Karena dia Ustaz kan tahu ayatnya. Ya Allah, terima kasih Allah Engkau sudah kasih titipan aku pakai motor ini. Terima kasih ya Allah, sekian bulan Engkau sudah pakai, sekian tahun Engkau sudah titip motor ini dengan aku. Mungkin sudah waktunya Engkau nak ambil motor ini ya Allah. Terima kasih atas segala yang sudah Engkau titipkan dengan aku. Tak kata keluar dari kawanan ini, dari Ustaz ini, ya. Tidak ada keluhan bahwa dia kehilangan motor. Yang ada di mulutnya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berarti aku sekarang disuruh jalan kaki lagi. Mudah-mudahan saya sehat. Sudah. Tapi kan Allah tahu, Pak, ini motor dipakai untuk ngajar. Ngajar ngaji ke sana, ngajar ngaji ke sini, ceramah sana, ceramah ke sini. Apa yang kemudian terjadi, Pak? Berita hilang motornya Ustadz ini sampailah ke telinga wali-wali murid yang belajar ngaji sama dia. Akhirnya anak-anaknya yang kecil ini ngadulah dengan orang tuanya. Papa, Ustadz kami hilang motor, Papa, Ustadz kami hilang motor, Pak. Jadi dia kalau ngaji jalan kaki, Papa. Tergeraklah hati orang tua ini. Kumpulan nanya dengan ketua masjid. Akhirnya sokonganlah orang tua yang ngajar di TPA ini. Terkumpulah duit. Ustadz ini tadi dibeli ke motor baru. Rupanya Allah nak ganti motor yang buruk ini tadi dengan motor baru. Dihilang ke dulu motor yang buruk, baru diganti motor yang Masya Allah. Ternyata itu cara Allah, Pak. Ya. Bisa jadi sesuatu tidak baik menurut kita, tapi baik menurut Allah. Sama dengan Rasulullah, Pak. Rasulullah hijrah menuju Madinah. Baiknya Rasulullah mantap di Mekah. Tetapi Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Ngapa? Ternyata itulah yang baik menurut Allah. Sampai Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah di kota Madinah. Ini pelajaran buat kita, Bu, Pak. Makanya hidup ini jangan dikit-dikit nak nyala ke Allah, dikit-dikit nak nyala ke Allah. Ya, kita nih, Pak, dikit-dikit Allah ini kena salah ke terus. Bersyukurlah jarang, dinjuk rezeki banyak, diam baik, baru disakit kedengat lah nak merotok. Kamu kurang apa, Pak? Rasulullah itu kekasihnya Allah, Pak. Sempat dibabiti wong, sempat diludahi wong, sempat disakiti, sempat nak dibunuh. Rasulullah kuraso, kamu dalam musola ini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, belum ada mendapatkan kehidupan yang lebih keras dari Rasulullah SAW. Rasul lahir yatim, 6 tahun mak meninggal, 8 tahun kakek meninggal, diasuh oleh Abu Thalib. Lagi lemak-lemaknya diasuh oleh Abu Thalib, lagi nyebarkan Islam, Abu Thalib diambil oleh Allah, dikejar oleh tentara kafir Quraisy, rombongan Abu Lahab CS, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, ya rombongan ini kalau ya. Abu Janda itu baru dah kata sini. Di Jakarta sana mama itu. Ini rombongan abu-abuan ini nak bunuh Rasul, Pak. Dikejar Rasul, anak yatim, ya. Nyebarkan Islam, dapat wahyu dari Allah di Gua Hira. Rasul nak nyebarkan dakwah, dikejar-kejar, Pak, nak dibunuh. Rasul ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dunia, Rasul hijrah menuju Taif sebelum hijrah ke Madinah. Di Taif Rasul dibabit, Pak. Dilempari tai unta. Aku nak nanya dengan kamu, Pak. Ada tak kamu yang tanggup sabar kalau dibabit dengan tai? Ya, ada tak di sini? Siapa yang sanggup, Pak? Dibabit wong tai masih sabar. Ini mata dijelit lagi lah nak nujah. Apa kau jelit? Nujah kau. Baru dijelit wae.
Ini Rasul Pak dibabit di tayu unta Pak, dibabit di batu. Sampai ada sebuah batu itu nyasar ke wajahnya Rasul. Tanggal lagi gigi Rasul Pak. Darah ini ngucur. Apa namanya dari wajahnya Rasul. Sampai malaikat penjaga gunung mamuk Pak. Apa kata malaikat penjaga gunung? Ya Muhammad, izinkanlah gunung ini kuangkat, kutimpakan dengan penduduk Taif ini, biar mereka habis kalau. Kalau bahasa aku tu, kuangkat ke gunung ini, timpa ke di perintis mereka ni, mati kalau orang sini. Tapi apa dijawab oleh Rasulullah Pak? Jangan malaikat, jangan. Kaki ada anak keturunan mereka yang bakal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba mentepat ciri kamu, mati kalau orang Taif itu. Tidak kira-kira, mana mat laju ke? Laju wajar. Kurang ajar dia sama aku, kurang ajar dia sama aku, timpo kalah. Kalau kita, tapi Rasul tidak Pak. Disakiti masih dia, disakiti masih ngalah, dia dibunuh masih tidak baik. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tak kata yang bisa jalani kehidupan sekeras Rasulullah. Jadi kalau kita berdakwah Pak, banyak cacian, banyak makian. Kamu nak ke masjid ini, hadir-hadir. Belum tentu segala orang senang Pak. Anak pernah Pak ceramah di masjid, dibeseki oleh pengurus masjid. Ustaz, tengok kerikit bab hadron, ngapo aja ku. Banyak di sini ada bapak-bapak, tak senang bertabu-tabuan ini di dalam musola, tak senang bertabu-tabuan ini di dalam masjid. Tolong Ustaz jelaskan dikit. Oh, ada Pak mereka ni wong tak setuju. Jangan kamu kira setuju. Kalau wong ni banyak yang tak setuju juga Pak. Ada baik. Tahulah dengan aku ni. Banyak juga yang tak setuju dengan aku ni. Tapi aku tak kalah pening. Yang penting gawe kita lurus. Yang penting niat kita benar. Jalan. Bab hadra Pak. Pernah ada seorang perempuan itu bernazar kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah datang dia nak nepakkan tupah ni Pak. Ngebuka hadra ini di telinganya Rasulullah SAW. Ini nazar seorang perempuan kepada Rasulullah. Apa yang kemudian terjadi kata Rasul? Pukullah itu. Gebuklah sini. Gebuklah di dekat telinga aku ini. Digebuklah waktu supaya itu ke telinga Rasul. Bayangkan kalau ngebukkan setua ini di telinga Rasul lagi boleh, apalagi di musola dan masjid. Ngapo? Tidak katik masjid dengan musola ini kalau tidak katik Rasulullah SAW. Ada orang datang menikah Pak, kata Rasul sembelihlah kambing, buatlah tabu-tabuan, hajar apa adakan sebuah acara. Itu dalil Pak, nabu-nabu ini boleh. Kita ni payah wong nabu hadro diretoki, wong organ tunggal ngedem galo. Kan itu yang jadi masalah Pak di kampung. Wong ngaji makin mik, kedengaran suara tua ke pojok ribut. Organ tunggal sampai pagi ngedem galo. Kurang-kurang melok pula. Awal tu mati kan tua kau. Iyalah membalaklah berubah umur 40 masih nak duet dengan biduan. Kalau mati je pojok panggung itu selesai. Gerem nian malaikat ni Pak, malaikat maut ni Ibu, sehari 70 kali ngawasi raya kita ni. Sehari 70 kali ngawasi raya kamu ni. Bangsa kita ni dibuka ke hizabnya oleh Allah Pak, pacak jenguk malaikat maut, dak pacak makan lagi kamu. Tidak kita tegak lagi, apa namanya ni? Apa namanya ni? Onde-onde. Onde-onde kan? Kalau hidup kamu diliputi oleh masalah, berarti namanya manusia. Soalnya kalau diliputi oleh wijen, namanya onde-onde. Aku tu tengok intan dapat peribahasa, ya tak? Kalau hidup kamu diliputi oleh masalah, berarti itu namanya manusia. Karena kalau diliputi wijen, namanya onde-onde. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Masya Allah Pak, tak kata di antara kita ini menjalani kehidupan seperti Rasulullah Pak. Pindah beliau ke Taif, dibabeti, dicaci, dimaki, lebih keras dari penduduk Mekah. Tapi Rasulullah mampu tetap bersabar. Inilah yang nak kita tiru kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Maulid ini ada setiap tahun supaya numbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Pak. Jangan maulid setiap tahun masih maklah tu lah. Tahu tak kamu maklah tu? Mak lampir. Mak lama tu lah. Tak kata perubahan. Sama macam pengurus musola. Ngada ke maulid setiap tahun harus maju Pak. Tiap tahun harus lebih semangat, lebih maju. Jangan cak idak baik. Bu. Oh bu. Ini bu. Bu. Bu, kalau diajak sokongan urusan maulid, keluar kalau segulur harta kamu.
Sedekahkanlah seluruh duit kamu buat perayaan Maulidmu. Tunjukkan rasa cinta kita sama Rasul. Tahun ini makanannya dibungkus sih. Apa ini, Pak? Pak Bungkus? Tsunami ini. Oh, kamu lah boleh ya. Aku dah kata ini macam. Nasib. Kamu ada nasib? Ada. Oh, ini siap ke rombongan ini yang nabu-nabu nih, Pak? Iya, apalagi yang bas itu lapar itu. Bang paling narik perut ini aku tahu. Ngebuk ini 2 bungkus itu Pak aja Pak ya. Nah, cara ni rainya 2 bungkus itu. Ini ibu nih tahun ini ya. Nasi minyaknya dimakan pakai bungkus. Tahun depan pakai nampan Pak. Buat makan bersama. Kamu kata nampan ke rumahku pinjam. Saya nyiapkan nampan Pak di rumah. Banyak Pak Kosi pinjam. Ragap Pak kalau makan sama-sama tuh beda. Duduk selingkeran, makan sambil ngobrol. Woi, apalagi sambil ngobrol. Kawan ngobrol, dia ngelancak nasi habis. Ajak dulu. Ayo, mantap. Habis, selesai. Ladan, kamu belum nyoba. Saya ini malam Jumat kemarin di rumah saya, Maulid Pak Akbar. Setiap tahun saya selalu memperingati Maulid Akbar. Setiap tahun Pak, dari tahun 2010 majelis berdiri sampai tahun ini. Tapi tahun ini Pak, spektakuler. Ngapa kamu spektakuler? Baru tahun inilah Maulid nutup jalan dari Pangi tempat kami itu. Saya masak nasi minyak 210 kilo. Motong kambing 21 ekor, ngerebus telur 11 peti. Masak nasi minyak 210 kilo, motong kambing 21 ekor, ngerebus telur 11 peti. Nyiapkan minuman air mineral itu 70 cup. Subhanallah Pak, jemaah yang hadir sampai ke jalan Kapten Pai. Padahal lapangan aku tuh jadilah besarnya Pak. 4 kali musola kamu nih. Lapangan di rumah aku itu 4 kali musola kamu nih. Penuh sampai ke jalanan. Di teras rumah aku tuh, di atap rumah aku tempat majelis itu nampunglah sekitar 500 wong. Penuh kalau oleh ibu-ibu. Nyiap ke nampan 500 ekor, habis Pak, kurang. Ngambek lagi ke tempat Habib Mahdi 150 nampan lagi. Kami malam itu Pak ngidang ke 650 nampan. Tumpes Pak. Aman telok dak tahu lagi, dak keruan lagi Pak. Kambing ini singgonya lah nyerodok sana nyerodok sini kalau jemaah. 21 ekor masak kambing selesai Pak. Habiskan duit kurang lebih sekitar 50 juta Pak. Ngapo? Itulah cara kami nunjukkan cinta kami kepada Rasulullah SAW. Bukan anak nak mangga ke bukan. Inilah yang kami lakukan. Anak malu Pak kita. Kadangan buat acara Maulid Nabi. Ya Allah, kadangan Pak. Kalau bahasa aku ni seremonial wae. Jangan idak wae nah. Jangan nak kati acara wae. Jangan nak kati peringatan Maulid wae. Apalagi ada masjid-masjid yang saldo kasnya banyak tapi kita basah nak galak dikeluarga. Mati ngantuk kawan. Niat. Untuk apa duit kamu? Duit itu kata regonya kalau tidak ada Rasulullah SAW. Buat kegiatan Maulid kan malam Pak. Cak ini nah, aku ceramah. Jam berapa kan? Kamu kata jam 10. Lupa dia. Mana? 9. Jam lagi. Banyak setengah jam lebih yang aku ceramah ni. Hidup dah jam ini. Jam lama ini. 9:04. Aku tadi mulai jam 8 setengah 9 lewat 10 menit setengah jam aku ni ceramah itu nah ada jam mati nah. Hidup baterai untunglah ini masih hidup hidup baterai itu. Pak, Bu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceramahlah malam, acaralah dalu, makanan ndak kate, kapan noleh ke bawah ada lemper, noleh ke bawah ada bolu, masuk angin. Bukan masalah makannya. Kalau ini yakin aku pasti ada. Kamu baik lagi dibungkus ya, apalagi aku ustaz. Ya minimal aku lebih dari kamu. Kalau kamu sebungkus, aku pasti dibungkus. Tidak mungkin. Aku pembicara, kamu dengar. Alang kalau mak kamu, aku menges kamu boleh dibungkus. Iya kan? Pasti sudah dilainkan. Artinya ini pengurus sudah luar biasa mempersiapkan acara Maulid Rasulullah. Sudah di. Waduh mudah bocor ini. Awas nang, nyampak nang, kau nang. Oh, nasi kau tu nak nyampak. Nasi kau tu kena pala bawah. Nah, makan dulu makan ya. Tertidur kalau bangun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Inilah cara kita memperingati Maulid Rasul. Kita nunjukkan cinta kita, Pak. Harapan kita kelak di akhirat, Rasul nyingok, Pak, ngasih pandangan dengan kita. Kita nih, Pak, Bu, maaf, Ibu maaf ya. Kalau kamu nih nak masuk surga karena amal kamu, tangin. Ngerti tak kamu dengan tangin? Jauh. Bapak, Ibu, termasuk aku, ya, nak masuk surga karena amal kita. Jauh, Pak. Berapa banyak kita ni ibadah dengan Allah? Anak-anak nanya. Hah? Berapa banyak kamu ibadah, Pak? Solat bagi kita 5 menit cuman. Iya kan? Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Taruhlah paling lama lah, Pak. Embeklah 15 menit setiap solat. Kali ke 5. Sehari 5 kali kan? 5 kali 15. Berapa? 75 menit. Sejam 15 menit. Okay? Sudah solat, apalagi bawa kamu baca Quran. Berapa lama kamu baca Quran, Pak? Bu, Ibu sehari baca Quran berapa jam? Alhamdulillah Ustaz, lewat terus. Ini sini. Maaf ya. Jujur baik kamu. Mungkin ada di antara kamu yang hadir ini hari ini dari pagi sampai ke malam tidak niat muka Quran. Coba kita tes, jujur ya. Ya, yang jujur kudoakan rezekinya banyak. Yang tidak jujur kudoakan seret rezekinya. Ya, buka Quran ya, muka Quranian bukan maca solat itu maca Quran, maca Fatihah bukan. Yang muka Quranian, yang maca Al-Quranian hari ini dari pagi tadi sampai ke malam ini yang muka Al-Quranian angkat tangan. 1 2 3 4. Yang muka Quranian ya. Yang mudi ke seret rezekinya 5, 6, 7. Ibu-ibu buka kompor. Bayang tak kamu, Pak? Semusolah ini, Pak, banyak kalau wong 10 cuma. Yang muka Quran, yang baca Quran wong 10. Seharian ini ladang malam. Berarti 24 jam diunjuk oleh Allah ibadah. Apa 24 jam diunjuk waktu ini, Pak? 8 jam dipakai tidur, 8 jam dipakai begawe, 8 jam pakai kelakar, habis. Nak masuk surga, bukan punya nenek kita. Dari mana kita bisa masuk surga, Pak? Dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Mana caranya? Ini buat peringatan Maulidur Rasul, buat masakan, buat minuman, jamu para tamu-tamu Rasulullah ini. Mudah-mudahan wasilah inilah Rasulullah menyampaikan pandangannya kepada kita. Kalau sudah Rasul kasih syafaat min ahlil jannah, Pak, gitu. Selesai urusan. Masuk surga. Tak usah capek-capek kamu, ya. Tak usah capek-capek. Kalau sudah Rasul kasih syafaat, kelar, Pak, hidup kita. Kita ni sedikit kali, Pak, ibadah. Kita ni wong akhir zaman, Pak. Nabi kita ni nabi akhir, Pak. Ya, dah kata nabi setelah Rasulullah. Kita ini umat akhir zaman, Pak. Ibadahnya paling kacau kita ini, ya. Berapa banyak kita ibadah kepada Allah. Lebihnya selesai. Lebihnya main-main, ucap-ucap, buka HP, penestanan, selesai. Nak masuk surga, inilah nampak caranya. Ambil hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beliau memberikan pandangannya kepada kita. Apa kata Rasul? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menegakkan sunnahku, maka mereka golongan orang-orang yang kucintai. Siapa kucintai, maka mereka bersamaku di surganya Allah Subhanahu. Sederhana, Pak. Cukup kita mencari ridhonya, mencari mahabbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul cinta sama kita, selesai. Mana cara supaya Rasul cinta? Lakukanlah apa yang nak kamu lakukan, Pak. Bebas, ya. Apa salah satunya? Ihya'us sunnah, tegakkan sunnah yang diajarkan Rasul. Apa yang digawe ke Rasulullah gawe ke? Rasul solatnya berjamaah di masjid atau musola. Gawe ke jamaah, kita ke masjid ke musola. Rasul kalau masuk masjid itu salat sunat 2 rakaat. Mekah Madinah nak kata musola, Pak, apalagi langgar. Seluruh tempat salat namanya masjid. Masjid itu sajadah yusajidu, artinya tempat sujud. Masjid itu isim masdar, artinya tempat sujud. Kalau sajadah yusajidu artinya sujud. Masjid artinya tempat sujud. Artinya hatta musola pun sebenarnya ini masjid. Makanya masuk masjid, apa masuk musola, masuk langgar tetap salat sunat 2 rakaat. Karena Rasul ngomong, "Idza dakhala ahadukumul masjid
fala yajlis qabla isoli rak'atain. Kalau salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum sholat sunat 2 rakaat. Dan konyana masuk tadi sholat sunat 2 rakaat. Tapi jangan pula dirubah niatnya, mentang-mentang dilanggar atau di musola dirubah. Usolli sunatan langgar kata ini. Niatnya tetap usolli sunatan tahiyatul. Makanya di awal Anda sudah omong tidak ada perbedaan masjid dengan di Mekah sana biar kotak kecil disebut wong masjid karena dia dipakai sholat. Makanya kata guru aku puasa dia dipakai sholat 5 waktu, tetap itu namanya masjid dan ada sholat tahiyatul masjid. Tentangkan sajadah Allahu Akbar, sholat dulu 2 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kamu pengen Rasulullah senang dengan kita, iya sunnah, tegakkan sunnah. Ini kalau ngomong ke masalah sunnah dikit-dikit ngomong ke begini lagi. Ustaz, aku meloi sunnah Rasul Ustaz, alhamdulillah. Aku yang sunnahnya, bini lagi Ustaz. Marah nih anak gua. Jangan galak melintir ke sunnah. Kalau kamu nak bebini lagi be. Enggak usah nak nyual ke nama Rasul. Bapak-bapak yang ada di musola, dengerin. Kalau nak bini lagi bebinilah Pak, jangan nyual ke nama Rasul. Ngapo? Kalau kita sunnah tu mengikuti, Kalau kamu nak mengikuti Rasul, aku tanya dulu, kamu waktu bini kamu masih hidup tak? Waktu kamu berbini lagi, bini yang tua masih hidup tak? Masih. Kalau masih berarti meloi sunnah Rasul. Dalam kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dijelaskan Pak bahwa Rasul tidak pernah menikah semasa Khadijah masih hidup. Buka kitabnya. Rasul itu menikah lagi setelah Khadijah meninggal. Menikahlah dengan Saudah, umurnya 80 tahun, umur Rasul 50 tahun. Bapak ini kawin lagi, bini tua masih hidup. Ngomongnya melok sunnah Rasul. Sunnah dari mana? Sunnah dari mana Pak? Kalau bapak nak kawin lagi nak melok cara Rasul nian, mati ke dulu bini tua tu. Bukan, maksudnya itu meninggal dulu. Kalau ibunya sudah meninggal, bapak nak kawin lagi lajulah. Jangan pulang sampai gadis, cari nenek-nenek umur 80. Ustaz, habis sum-sumnya umur 80. Hati lagi dagingnya selesai. Itulah cara Rasul. Jadi kalau bapak nak kawin, dikawin baik. Tak usah nak ngomong-ngomong sunnah Rasul. Jadi kita kesannya Rasul kita ini memang ahli kawin. Ini yang jadi masalah Pak. Sekarang ini galak melintir. Padahal Rasul menikah itu, yang dinikahi seluruhnya janda, tua, galau, memang dibantu oleh Rasul. Dan memang itu risalah dari Allah. Dan memang itu perintah Allah. Cuman siko yang perawan, gadis, masih muda. Siapa? Sayyiduna Aisyah, anaknya Abu Bakar bin. Kenapa Allah kasih Rasulullah istri yang muda ini Pak? Terkenal. Ternyata yang muda ini bisa nyimpen hafalan, ingatannya bagus. Makanya ketika Rasul meninggal, banyak hadis yang keluar dari Aisyah. Itu maksudnya. Jadi tidak ada pernikahan Rasul itu karena nafsu. Rasul itu menikah atas perintah Allah. Jadi jangan jual-jual kebeda Rasul dengan kita. Jauh Pak, jauh. Karena istri-istri Rasul yang lain tua-tua galau Pak. Saudah itu 80, Khadijah itu 50 tahun waktu menikah dengan Rasul. Ada Zainab itu umurnya 48 kalau tidak salah. Istri-istri Rasul tua kalau jando. Namanya tua ni tahulah dewek kamu hafal pucuk bawa lupa. Hafal bawa pucuk lupa. Kan? Bawa pucuk hafal tengah lupa. Adalah Aisyah Pak. Apa kata Aisyah? Ana Aisyah radhiyallahu anha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam amarahum ayu aku anil gulami satani mukafiatani wa anil jariyati satu. Hadis akikah yang ngomong ke Aisyah. Apa kata Aisyah? An Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Aisyah berkata, ya radhiyallahu anha berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berngomong, kata Aisyah ngomong. Aku dengar Rasul ngomong, kalau kamu punya anak lanang, potongkan 2 kambing. Kalau punya anak betina, syatun, cukup potong sekok kambing. Itu hadis dari Aisyah. Oh, ternyata hadirnya Aisyah ini untuk nyimpen hafalan kalam-kalam hadis itu Pak, perkataan Rasul. Ternyata hadirnya Aisyah ini untuk bisa menyerap hadis-hadis yang disampaikan Rasul untuk disampaikan ke kita. Jadi tidak ada Rasul itu menikah karena syahwat, tidak ada menikah karena nafsu. Beda dengan kita. Tapi kita ni galak nyual-nyual ke sunnah Rasul. Dikit-dikit ngomong ke kawin sunnah Rasul, dikit-dikit ngomong sunnah Rasul. Apalagi malam Jumat macam ini. Mana? Sudah sunnah Rasul belum kau?
Aku marah nian Pak ngomong macam itu. Malam Jumat ini sunnah juga cuma sikok itu baik. Sunnahnya malam Jumat ini macu al-kahfi. Macu al-kahfi belum? Nah, pelantaan diomong ke. Al-kahfi itu nah baca. Itu sunnahnya. Sunnahnya malam Jumat atau hari Jumat ini macu solawat. Lah macu solawat belum? Sunnahnya hari Jumat ini bersedekah. Itu jangan yang sikok itu baik dibahas. Dikit-dikit. Jangan seperti mengolok-olok Pak, seperti main-main, seperti ucap-ucap. Marah Pak, Anda marah ini nanti. Kalau digubrak-gabrik urusan itu marah. Jangan kita ucap-ucap. Banyak sunnah yang lain yang kita lakukan. Berjamaah di masjid. Inilah diajarkan Rasul. Sekarang Anda nak tengok, mana hadisnya? Rasul solat jamaah di rumah. Hah? Mana? Tunjukkan dengan Anda Rasul solat jamaah di rumah. Kata Pak, nak mati Rasul jamaah di masjid. Nak mati, nak meninggal dunia hari Senin, Rasul itu dibopong lah sama Sayyidina Ali, dibawa ke masjid. Bawa ke masjid, imam Rasul sholat Pak macam ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai Rasul baca ayat Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi sejarahnya pagi Senin. Rasul ini lahirnya Senin Pak, meninggalnya Senin. Lahirnya 12 Rabiul Awal, meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Pagi Senin itu Pak, jemaahnya sudah nunggu. Nah, kamu dah kami nunggu macam ini. Nunggu Rasul tak balik-balik, tak pada datang-datang nak sholat berjamaah. Apa yang terjadi kemudian? Sayyidina Ali susul ke rumah. Disusul Rasul lagi sakit Pak. Kata Rasul Ali, imami sahabat, suruh Abu Bakar, imami sahabat salat subuh berjamaah. Datanglah Sayyidina Ali. Wahai Abu Bakar, Rasul sakit, Rasul demam. Kata Rasul, kau diminta imami kami salat subuh berjamaah. Apa dijawab oleh Abu Bakar? Kalau Muhammad bin Abdullah Rasulullah masih hidup, tidak pantas aku imami kamu. Pak, kata Rasul, kata Abu Bakar, yang nyuruh Rasul padahal, kalau Rasulullah masih hidup, tidak pantas aku ngimami kamu. Saking ketawaduknya Abu Bakar ini, saking kehormatnya dengan Rasulullah. Baliklah Sayyidina Ali, ya Rasulullah. Abu Bakar tak kalah, kata Abu Bakar, kalau engkau masih hidup, tidak pantas yang ngimami kamu. Apa kata Rasulullah? Oh ya Ali, sampai ke Ali bin Abi Thalib, bukan aku ini ke Mas Ali lain. Ali bin Abi Thalib itu sampai ke dengan Abu Bakar, imam sahabat, aku tak kuat, aku sakit. Baliklah Rasul Sayyidina Ali ke masjid. Oh ya Abu Bakar, kata Rasul imamilah kami, Rasul tak kuat lagi. 2 kali Pak Abu Bakar nolak. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad bin Abdullah Rasulullah masih hidup, tidak pantas aku berdiri di tempat berdirinya Rasulullah. Ini Rasulullah tempat imam nah. Tidak sanggup Abu Bakar tegak di sini kalau Rasulullah masih hidup. Bayangkanlah kamu. Sudah dijorong-jorong, sudah disuruh-suruh sama Rasulullah. Abu Bakar lagi tak galak. Beda dengan kita nih, pasang imam bebala. Tidak disuruh imam, ribut. Iya kan? Banyak Pak, uak-uak tua-tua tu galak ngamuk-ngamuk Pak. Tidak ke masjid, tidak ke musola. Kenapa? Gara-gara tidak disuruh jadi imam. Aku benci nak musola kan? Aku dah tua mungkin tak suruh imam. Oh wah, imam ini bukan masalah tua muda. Yang imam ini Pak, yang paling bagus bacaannya, yang paling ngerti hukumnya, yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling paham soal ilmu fikih. Bukan masing-masing. Bukan nak andalkan umur itu paling terakhir Pak. Kalau dia sama-sama hafal Quran, sama-sama ahli ilmu fikih, sama-sama suaranya bagus, jingok umurnya. Kalau ini umurnya 30, ini 35, ambil yang 35. Sama ustaz sama-sama 35, jingok. Yang ini tidak berjenggot, yang ini berjenggot, ambil yang berjenggot. Memang Pak secara ilmu fikih macam itu. Bukan main-main yang berjenggot-jenggot ni Pak. Ini sunnah Rasul. Mereka lebih bersunnah daripada kita tak berjenggot. Ustaz ngapa awak tahu hadis tidak galak berjenggot? Aku bukan nak galak berjenggot, rumah aku diringam. Karena jenggot aku tidak bagus. Melentir-lentir nah, kalau panjang ni kepenyung macam itu. Sudah tu aku tidak, ini panjang, ini pendek, ini panjang, ini ringam rumah. Jadi kapan dia panjang aku tengok tetaknya Pak. Apa uji pengapa yang ditetak terus ini? Ringam aku mau ambil jenggot-jenggot itu. Nah, kalau nyenang ke bini ni hukumnya wajib, jenggot ni sunah, ya berarti jenggot kalah.
Kaget kalau bini kurang senang aku berjenggot, ku panjang ke Pak? Ngapu, panjang ke jenggot itu sunnah Pak. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi umur itu faktornya terakhir. Yang utama itu adalah keahliannya Pak, kebacaannya. Balik ke hadis ini tadi, Ali balik Pak. Baliklah Sayyidina Ali, itulah Rasulullah dibopong tadi Pak, digendong. Dibawa lah Rasulullah imam Pak. Makanya ada hadis Pak kata Rasul, kalau kalian tahu kehebatan antara sholat subuh dengan isya itu, pasti kalian datangi masjid walau abwa, walaupun merangkak. Kalau kamu tahu keutamaan sholat isya dengan subuh, pasti kamu datangi masjid walau abwa, walaupun merangkak. Karena memang harus merangkak Pak, sholat subuh itu. Selesai sholat Rasul baca ayat tadi. Tahu apa artinya Pak? Katakan ya Muhammad, ana basar mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Ini surah Al-Kahfi Pak, ayat 110. Ya, buka di rumah. Katakan ya Muhammad, ana basar mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Diwahyukan kepada aku kata Rasulullah bahwa Tuhan yang kamu sembah dan Tuhan yang aku sembah ilahukum ilahun wahid adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa rabbi, siapa pengen ketemu dengan Tuhan yang siko ini, fal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, kalau pengen ketemu aku, kata Allah dua syaratnya Pak. Laksanakan amal soleh, jangan sekali-kali persekutukan Allah di dalam ibadah yang kita lakukan. Habis baca ini ayat, sahabat nangis kalau Pak. Kenapa? Karena sahabat tahu ini kalau Rasul bakal meninggal dunia ini. Baliklah sahabat. Kata Rasulullah, sahabat masih nangis, Abu Bakar nangis, kalau nangis. Sampai di rumah Pak, Rasul baru berbaring, pintu rumah Rasul diketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah, bentar. Fatimah buka pintu. Fatimah buka pintu Pak. Begitu Fatimah buka pintu, tamu dah kata, mati habis. Tamu dah kata, wahai ayahku. Kata Rasul kan situ, tamunya sudah datang. Bapak tahu siapa yang datang sebelumnya itu Pak? Yang datang malaikat Jibril Pak, malaikat maut, salam sama Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kepadamu ya Rasulullah. Kamu jangan berharap Pak, malaikat maut datang dengan kamu nak salam, kasih kapoknya be kamu berbang. Jangan mimpi. Hei malaikat maut ini Pak, saya kasih tahu ya malaikat maut ini Pak. Malaikat lain bertakut dengan dia. Sependuduk dunia ini Pak takut kalau dengan malaikat Israel itu. Tak pernah senyum, tak pernah kelakar, tak pernah cengengesan, matanya jelek, badan besar tinggi, selesai Pak. Binatang kalau galak senyum malaikat meringkik-ringkik Pak, takutan. Ini malaikat paling sangar Pak, malaikat maut ini. Ini malaikat Israel. Rasul kalau ketemu malaikat Jibril tidak pernah nanya Pak, pasti nak ngasih wahyu. Ketemu malaikat maut, Rasul tanya Pak, Israel, kau dikangen sama aku nak nyabut nyawaku. Israel, kau dikangen sama aku nak nyabut nyawaku. Apa kata Israel? Salam ya Muhammad. Pagi hari ini aku diperintahkan oleh Allah untuk nyabut nyawa engkau. Itu pun kalau engkau bersedia. Kalau engkau tidak bersedia, aku disuruh Allah balik lagi ke arusnya Allah. Saya ulang ya. Siko ini satu-satunya manusia di dunia ini yang mati ditawari cuma Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Tidak kata manusia di dunia ini yang mati ditawari kecuali Rasulullah. Kalau kamu jauh tangi, tidak usah ngarap-ngarap. Jauh Pak, jauh. Ngaku kalau kamu ditawari dulu, balik terus malaikat. Biarlah yang tua-tua nih kalau ditawari. Bang Cik, laju apa? Belum, balik. Kamu yang tua-tua nih Pak, kalau malaikat datang, mana Bang Cik, laju apa begitu malam? Aku Bapak jawab, balik. Karena kita pasti pengen hidup selama-lamanya, beda sama Rasul. Rasul ditanya ya Muhammad, engkau bersedia apa tidak? Aku jawab Rasulullah, wahai Rasul, buat aku ini bukan perkara setia atau tidak setia, bukan perkara siap atau tidak siap, tapi aku nak tanya, mak mana nasib umat aku kalau aku meninggal? Masya Allah. Rasul nak mati dengan kamu, kita masih hidup ini, ngada ke maulid Nabi, bekean, keluar duit beda galak, benar tak? Takut keluarkan harta, Rasul nak mati ingat kita. Apa jawab Israel? Salam ya Muhammad. Kali itu aku nak jawabnya, aku nak balik dulu ke Arab. Lapolah Israel.
Ya Allah, kekasihmu Muhammad bertanya, bagaimana nasib umat kalau beliau meninggal? Apa kata Allah? Sampai dengan kekasihku Muhammad, umatnya bakal selamat. Siapa yang berpegang kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang pegang Al-Quran, pegang hadis, selamat. Dicabutlah nyawa Rasulullah dari ujung kaki sampai ke dengkul. Rasul titip satu pesan, Pak. Apa pesan Rasul? Ummati, ummati, ummati. Umat aku, umat aku, umat aku. Rasul nak mati ngerti toh, Pak. Umatku, umatku, umatku. Ayatul maut, tanda-tanda kematian. Jadi kalau kamu nyagong sakit, kalau kaki ini dingin, kaki telapak kaki ini dingin, pahanya masih panas, ya, itu tanda-tanda nyawa dari sini ke sini sudah hilang, Pak. Karena gawe aku nih, Pak, gawe kami ustaz nih, kalau ada orang mati kalau dipanggil wong. Ustaz nih, wong sakit sakaratul maut, panggil ustaz. Bebala 2 laki bini, manggil ustaz. Wong sakit, manggil ustaz. Jual tanah, manggil Pak RT. Mana ada yang kalau manggil ustaz kalau jual tanah, Pak lewat. Cuman biarlah rezeki Pak RT, ya dah. Yang rezeki yang saru-saru tu lah jadi ustaz aja. Hah? LSM, lokak saru maju, lokak senang maju, lokak saru mundur. Hah? Sudah biasa gitu, Pak. Saya praktekkan ilmu ini, Pak. Benar, Pak. Kalau kaki sini sudah dingin, paha sini panas, biasanya, Pak, paling 4-5 jam meninggal, Pak. Ngapo? Tando di sini, dari ke sini nyawa sudah hilang. Nyawa ini 3 kali dicabut, Pak. Dari sini sampai ke dengkul, dari dengkul sampai ke pinggang, dari pinggang sampai goro-goro. Dari goro-goro lepas ya. Ayatul maut, tanda-tanda kematian kalau kamu jaga sakit, sering-sering pegang kaki tu. Kalau kakinya dingin, pahanya panas, baca Yasin, Pak. Baca Yasin, baca Ar-Ra'd, baca Ar-Ra'd. Apa dia kena anjuk-anjuk? Ngapo? Tak lama lagi, Pak. Pengalaman anak 3-4 jam paling. Paling 3-4 jam. Pegang kaki kamu, dingin tak? Pegang. Kaki kamu pegang, dingin tak? Kalau dingin makanlah, Pak. Tak usah sampai ke rumah, makan. Tak nyampe lagi kamu. Ya, tak dinginnya lain, bukan dingin AC, bukan dingin ini. Nah, kali ini luar dingin kalau itu kakinya. Ya, dinginian, Pak, dia tu dingin, cak es itu nak. Ya. Yang kedua, Pak, dicabut nyawa Rasul dari dengkul sampai ke pinggang. Ya. Rasul titip juga pesan lagi buat kita. As-salat, as-salat, as-salat. Salat, salat, salat. Makanya musola jangan malam ini baik rame, Pak. Ibu ke musola jangan cuma malam ini baik. Ini setahun cuma sekali. Tiap hari sholat 5 waktu, Pak, di sini. Rami ke masjid ini, rami ke langgar ini, lampi ke musola ini. Ngapo itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Salat, salat, salat. Ayatul maut, tanda-tanda kematian. Ya. Kalau nyawa dari dengkul sampai ke sini sudah hilang, ya. Caranya, kalau kamu nunggu sakit, cucuk pinggangnya, Pak. Pinggang ini kan ada tulang. Nah, ini kita baca macam ini. Nah, ya. Ini kan ada tulang. Tulang ini kalau dia sudah hilang, nyawa dari sini ke sini, tulang tengah ini patah. Dia macam ini berubah. Jadi waktu kita cocok, tangan kita ini bentur, Pak, tak bisa nyebrang. Kalau masih hidup, masih bernyawa, walaupun dia gemuk, kalau dia tidur, kita masuk ke tangan kita masih bisa nyebrang. Ya. Tapi kalau sudah nyawa di sini sudah hilang, waktu kita masuk ke tangan kita, mentok dia, Pak, Bu. Tak bisa nyebrang tangan kita. Ini, Pak, biasa sejam dari situ laju, Pak. Ini pengalaman anak. Jadi kalau kamu nyaga orang sakit, pegang kakinya dingin, pegang pahanya tak 2 jam 3 jam. Kalau pahanya sudah dingin, cocok pinggangnya. Kalau kamu cocok pinggangnya, tangan kamu bentur, selesai, Pak, paling sejam. Tapi jangan kamu omongi, nak mati, Wak, nak mati lagi, Wak. Jika kamu ngomong beda laju, diam baik. Tanda baca Yasin, bimbing la ilaha illallah, terus bimbing, Pak, macam itu. Ya, dah laju, Pak. Ya. Dicabut nyawa Rasul yang ketiga, Pak, dari pinggang sampai goro-goro, sampai ke tenggorokan. Kalau kita isyarat malam di rumah, kalau minta ampun sebelum nyawa di sini. Kalau nyawa di sini tak ngomong, Pak. Rasul kalau masuk baca titip pesan. Apa pesan Rasul yang ketiga? As-salat aw ma malakat aymanukum. Salat dan perhatikan solat yang ada di sekitar kamu. Kalau kamu kakak, tengok solat adik kamu. Kalau kamu bapak, tengok solat bini dengan anak-anak kamu. Kalau kamu bos di perusahaan, tengok solat anak-anak buah kamu. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Bapak jangan berleha-leha. Kaki kuno kamu di musola tak pernah tinggal solat, tahajud tiap malam, berzikir tiap hari, berjamaah terus, tapi anak kamu tak pernah solat, bini kamu tak pernah solat, bapak duluan masuk jurang neraka. Hei kakak-kakak,
Kalian sholat berjamaahnya bagus. Tapi adik-adik kamu tidak sholat, kamu duluan masuk di neraka. Ya, hei bos-bos di kantor. Semasa di kantor anak buah itu tanggung jawab kamu. Kalau mereka tidak sholat, kamu yang bakal nanti Rasulnya. Ingat pesan Rasul. As-sholat awma malakat aymanukum. Sholat dan perhatikan sholatnya. Yang ada di sekitar kamu. Minimal kita mengingatkan. Minimal kita ngejauh tahu masalah dia nak galak ngawikan. Itu sudah urusan dia. Kalau di akhirat dia nyala ke kita, lemak kita nunjuknya. Misalnya, ya, di akhirat, hei bulan bin bulan, ngapa kau nak sholat? Bapak aku tak pernah ingat ke pak. Ini ya, malaikat. Bapak aku tak pernah ingat ke. Lemak kamu manggil. Hei lebos mulut kau. Sini kau. Satu kau tak pernah ingat kau. Habis dari ceramah Ustaz Ali, aku lagi ingat ke kau. Kau ni memang nak galak. Habis pak anak kita jelentung. Tapi kalau kau tak ingat ke, kamu pak duluan diseret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicabut nyawa Rasul dari sini Pak Goro-goro. Rasul kemudian dikabarkan meninggal dunia. Tersiarlah kabar di kota Madinah, Muhammad bin Abdullah meninggal dunia. Sahabat semuanya nangis terseduh-seduh, ditinggalkan orang yang mereka sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sudah meninggal dunia, ceritanya habis. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.